الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sidang salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita masuk pada hari ketiga bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, masih berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi malam, bahwa ketika kita masuk di bulan Ramadan perlu ilmu atau informasi pengetahuan yang mungkin saja kita sebenarnya sudah tahu, bahkan sudah mengamalkan, tetapi barangkali di bulan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah mengingatkan lagi, memberikan informasi lagi kepada kita semua, termasuk para penceramah sendiri, mengulang apa yang sudah pernah disampaikan. Mungkin tidak 1 tahun yang lalu, tapi pada kajian-kajian itu sudah pernah disampaikan. Kalau kita baru-baru ini ramai dengan apa? Treatment lagi. Kita pun di bulan Ramadan ini di treatment. Hadirin rahimakumullah, untuk menyempurnakan atau bagaimana usaha kita supaya amal ibadah di bulan Ramadan ini mendapatkan hasil yang sempurna. Bagaimana puasa? Ada beberapa yang harus kita perhatikan, termasuk selain apa-apa yang membatalkan mubtilatil shaum, apa yang membatalkan puasa secara zahirnya, tetapi kita pun harus menjaga apa yang membatalkan puasa batinnya, yaitu puasa dari atau menjaga pahala puasa, supaya pahala puasa menjadi tidak batal. Yang puasa kita perbuatan yang kita lakukan selama bulan puasa tidak membatalkan pahala puasa. Di antaranya yang pertama, ghaddul basar. Bagaimana menjaga pandangan kita selama kita berpuasa. Lalu menjaga pendengaran, kafus sam'a. Pendengaran kita jaga dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang tidak diperlukan atau tidak dianjurkan dalam keseharian kita. Hadirin rahimakumullah, selain kita harus mengetahui apa yang akan membatalkan puasa secara zahir dan membatalkan pahala puasa, kita pun disunnahkan beberapa hal yang harus kita laksanakan. Apa saja? Yang pertama, mumpung kita masih di awal-awal Ramadan, barangkali ada yang belum mempersiapkan untuk hal-hal seperti ini. Yang pertama itu adalah ta'jilul iftar atau ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Artinya sunnah
kita menyegerakan berbuka. Ketika sampai waktunya adzan, kemudian kita sudah mendengarkan, kita sunnah menyegerakan berbuka. Artinya meskipun dengan seteguk air, tidak harus makan langsung atau banyaknya, tetapi sekedar takjil iftar, menyegerakan berbuka. Jadi takjil itu adalah menyegerakannya, bukan makanannya. Kadang-kadang kalau kita ya sudah salah kaprah sebenarnya takjil itu bukan makanan, tapi menyegerakan. Ya, kepanjangan atau singkatan dari takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua, takhir sahur, mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu sunnahnya itu dekat-dekat dengan waktu subuh. Ya. Adapun ada imsak, masih ada pertanyaan. Apakah setelah ada informasi imsak itu kita masih makan atau masih boleh minum? Imsak di kita itu untuk menjaga saja sebenarnya, karena imsak itu sendiri adalah ketika adzan subuh kita dengar, itulah imsak sebenarnya. Karena shaum itu sendiri maknanya al-imsak 'anil muftirat, adalah menjaga dari yang membatalkan itu dari mulai terbitnya fajar, itu waktu subuh sampai maghrib. Nah, ketika di kebiasaan di kita ada jeda waktu 10 menit, itu untuk apa? Untuk menjaga supaya kita tidak misalnya waktu subuh itu masih berkegiatan makan atau minum. Ya, karena kalau sudah subuh kemudian masih minum, berarti batal puasanya. Bagaimana kalau misalnya ketika sudah adzan kemudian minum, itu batal puasa, tetapi tetap wajib menjaga, harus menahan, Pak. Meskipun dia batal sebenarnya, tetapi kewajibannya menahan sampai nanti maghrib. Jadi tidak begitu, saya lapar lalu terus makan aja sehari-hari, seharian makan bisa. Meskipun batal saat ketika mendengar adzan, lalu kecuali kalau lupa ya bisa. Tapi kalau sudah adzan lalu minum seteguk lagi, itu batal. Setelah batal bagaimana? Boleh makan? Tidak, tetap ada kewajiban menahan sampai nanti maghrib. Makanya di kita ada waktu imsak 10 menit. Untuk apa? Menjaga bagaimana supaya tidak ketika datang waktu subuh, ya itu kita sudah berhenti dengan makan atau minum. Karena jarak masing-masing masjid kadang-kadang selisih 1 atau 2 menit. Dari sini belum ada. Ya, siapa tahu yang sebelah sana sudah ada, sehingga ada waktu 10 menit untuk menjaga supaya kita tidak ketika adzan masih makan atau minum. Lalu apalagi qiyamul lail, yang ketiga ada qiyamul lail, dan ada sholat tarawih dan witir. Lalu ada yang bertanya juga, apakah setelah witir kita ikut boleh sholat tahajud? Boleh, asal tidak witir lagi. Artinya tidak ada witir dalam satu malam 2 kali. Kalau dulu kebiasaan ada yang nanti karena ingin tahajud mundur nanti taruh witirnya sekalian tahajud. Padahal tidak seperti itu. Silahkan saja ikut sampai witir, lalu ketika nanti bangun malam sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat boleh. Karena tidak
tidak dilarang, boleh saja, asal tidak witir lagi. Kemudian yang keempat, apalagi yang sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, yaitu qiraatul Quran atau mudarasatul Quran, ya, membaca Quran atau mempelajari Al-Quran, ya, sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, gitu ya, bapak-bapak yang ikut tadarus, ikut tiba di sini, kita tingkatkan lagi. Mau mau mempelajari artinya meningkatkan kualitas bacaan kita. Saya masih lemah bacaannya, mau dari dasar lagi, tidak. Kita punya target kualitasnya bagus kan, tahun ini harus bagus, minimal tahu tajwidnya, silahkan. Yang penting mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah az-zikru wa doa, perbanyak zikir dan doa. Lalu selanjutnya adalah iksarus shadaqah. Di bulan ini perbanyak shadaqah. Perbanyak shadaqah, tidak terlepas atau tidak ditentukan minimal nominalnya berapa. Yang penting perbanyak shadaqah. Kemudian iksar amal salih, perbanyak amal-amal soleh di bulan ini, supaya kita mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Perbanyak amal-amal soleh. Lalu ijtinabul mubah alladzi la yanfa', menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh sebenarnya tetapi tidak ada manfaatnya. Kalau kira-kira perbuatan ini tidak bermanfaat, sudah saja tinggalkan. Kita ganti dengan kegiatan yang disunnahkan yang lain. Apa misalnya? Perbanyak tilawah, perbanyak mudarasatul Quran. Lalu yang paling penting juga i'tikaf fi ashril awakhir, itu i'tikaf pada 10 malam terakhir. Sebenarnya mau i'tikaf setiap hari silahkan. Kenapa 10 malam terakhir? Karena sangat dianjurkan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, kalau saja tidak akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau anna sanata kulluha Ramadan." Apabila orang-orang tahu apa yang ada di dalam Ramadan, maka tentu dia akan berharap seluruh tahun itu adalah Ramadan, karena saking banyaknya apa yang bisa menjadikan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu saja, mudah-mudahan ke-10 hal yang tadi disebutkan dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.